Apa bedanya E, S, B, dan I pada buku Rich Dad Poor Dad? Selamat datang di channel YouTube Pipo Hargianto, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Pipo, saya investor properti. Properti yang saya sukai adalah properti-properti yang menghasilkan passive income. Apa itu properti penghasil passive income? Properti yang bisa menghasilkan income tanpa kita perlu bekerja. Misal, kita menyewakan properti. Ketika kita menyewakan properti, kita tidak perlu bekerja, properti tersebut akan menghasilkan income bagi kita. Kita nggak perlu kerja sehari-hari, kita sedang jalan-jalan, kita sedang pergi main, kita sedang keliling Indonesia, kita sedang keliling dunia, tidak di lokasi pun properti tersebut akan tetap menghasilkan income bagi kita. Tentu disewakan income-nya tidak besar. Lebih besar kalau kita mencari bisnis yang tersistematis untuk didirikan di atas properti tersebut. Nah, teman-teman, materi kita hari ini tentang ESBI pada buku Rich Dad Poor Dad yang ditulis Mr. Robert Kiyosaki. Teman-teman sudah baca belum? Mudah-mudahan teman-teman sudah baca ya. Kalau belum, baca. Rekomen. Saya sangat rekomen dengan buku tersebut. Buku tersebut berisi tentang passive income. Bagaimana caranya kita membangun passive income atau income yang kita dapat tanpa perlu bekerja, bersifat terus-menerus, dan long term. Nah, ketika kita mendapat passive income, maka kita lama-lama akan mencapai apa yang disebut financial freedom, kebebasan keuangan. Apa itu kebebasan keuangan? Kebebasan keuangan adalah kondisi ketika passive income kita atau income yang didapat tanpa bekerja lebih besar dari kebutuhan kita sehari-hari. Misal kebutuhan sehari-hari sebulan 20 juta, tapi passive income kita 50 juta. Ketika passive income atau income yang didapat tanpa bekerja lebih besar daripada kebutuhan sehari-hari, maka sebenarnya praktis kita sudah tidak perlu bekerja. Atau kalaupun bekerja, nggak apa-apa. Pak, saya senang kerja Pak, nggak apa-apa juga. Tapi kerja bukan karena mencari uang, tapi karena ingin beraktualisasi diri. Ketika orang beraktualisasi diri saat bekerja, maka hasilnya akan luar biasa. Kembali ke ESBI tadi, ESBI masing-masing mempunyai singkatan. E dan S itu ada di sebelah kiri, dan B dan I itu ada di sebelah kanan. E dan S, singkatan dari E itu employee, S self-employed, atau bekerja untuk diri sendiri. Kalau employee jelas karyawan, self-employed itu kita bekerja untuk diri sendiri. Nanti saya jelasin. Sementara B dan I, B itu business owner, I investor. Bedanya apa? Sisi kiri secara garis besar adalah menukar waktu yang dimiliki dengan uang. Jadi ketika tidak bekerja, maka tidak mendapatkan uang. Atau ketika tidak menukar waktunya, dia tidak akan mendapat uang. Itu di sisi kiri. Sementara B dan I, sisi kanan, tidak perlu menukar waktu dengan uang. Kita jelasin satu-satu. E, employee. Employee itu secara umum adalah orang yang bekerja untuk orang lain. Jadi dia mempunyai atasan dan dia mendapat gaji selama dia bekerja. Jelas, ini tidak perlu diperjelas panjang lebar. Saya yakin teman-teman sudah cukup jelas dengan E. Termasuk di sini adalah gaji yang mendapat gaji tetap atau gaji tidak tetap atau harian, mingguan, segala macam termasuk di komponen E. Nah, yang berikutnya yang orang sering bingung antara S dan B dan B dan I. S adalah self-employed. Jadi dia bekerja untuk dirinya sendiri. Contohnya apa? Contohnya orang punya toko. Ketika dia punya toko dan dia harus bekerja di toko tersebut, kalau tidak bekerja di toko, tokonya tidak buka, dia tidak dapat income, toko atau kantor, nah maka dia disebut self-employed atau dia bekerja untuk dirinya sendiri. Orang ini belum bisa disebut B ataupun I, belum bisa disebut sebagai business owner. Karena dia tetap terikat waktu untuk menghasilkan income. Termasuk di S ini adalah pekerjaan profesional. Misalnya artis. Ketika artis tersebut
tidak bekerja dan tidak mendapat income, maka dia termasuk kategori S atau self-employed. Bekerja untuk dirinya sendiri. Termasuk juga pekerja-pekerja profesional lain seperti dokter. Dokter itu juga disebut self-employed. Jadi pedagang, dokter, artis, ini satu grup. Pekerjaan-pekerjaan profesional. Dia tidak punya atasan, beda dengan employee tadi, tapi dia tetap terikat waktu harus bekerja. Kalau tidak bekerja, tidak mendapat uang. Oke, jadi kita jelas ya untuk E dan S. Sisi kiri menukar waktu dengan uang. Nah teman-teman, Robert Kiyosaki mengajarkan di buku Rich Dad Poor Dad untuk kita berpindah ke sisi kanan. Baik kita sekarang sedang S atau sedang E, baik kita sedang E, employee atau S, self-employed, kita harus pindah ke kanan sebagai B atau sebagai I. B, business owner, I, investor. Yang tidak tergantung dengan waktu. Oke, kalau B apa? B itu business owner. Bedanya dengan S apa, Pak? B itu punya bisnis, tapi dia tidak perlu menukar waktunya dengan uang. Contohnya, dia tidak perlu hadir di toko tersebut tetap menghasilkan income untuk dia. Nah, ini disebut B. Jadi walaupun dia punya toko, sama-sama nih, S dan B ini sama-sama punya toko. Tapi kalau S, kalau dia nggak jaga, tokonya nggak buka. Kalau dia nggak jaga, tidak bisa menghasilkan income. Itu S. Tapi B mungkin punya toko juga, atau punya kantor, atau punya bisnis juga. Tapi dia tidak perlu menunggu karena sistem sudah bekerja untuk dia, timnya sudah bekerja untuk dia, sehingga tidak perlu menunggu setiap hari. Katakanlah cukup 3 bulan atau 6 bulan sekali datang untuk memastikan semuanya berjalan sesuai sistem. Nah, itu bisa disebut sebagai B. Biasanya B ini adalah perusahaan-perusahaan yang karyawannya jumlahnya sudah banyak sekali. Katakanlah 500 orang atau lebih. Sementara S adalah bisnis-bisnis yang karyawannya masih sedikit. Kurang dari 500 atau bahkan kurang dari 50. Biasanya masih terikat dengan waktu pemiliknya. Harus tetap hadir di kantor tersebut, harus tetap hadir di toko tersebut, baru bisa menghasilkan uang. Jadi bedanya S dan B seperti itu, teman-teman. Paling gampang ditinggal. Apakah ditinggal 1 bulan masih tetap menghasilkan income atau tidak? Kalau tetap menghasilkan income, disebut B. Tapi kalau tidak bisa menghasilkan income, bahkan belum sampai 1 bulan, baru 1-2 hari sudah tidak bisa menghasilkan income, itu disebut sebagai S atau self-employed. Oke, E, S, B. Dan sekarang yang terakhir adalah I. Ini adalah favorit saya. Tapi banyak orang juga yang bingung antara B dan I. Kapan dia berfungsi sebagai B, kapan dia berfungsi sebagai I. B adalah business owner, I adalah investor. Sama-sama di sisi kanan, sama-sama tidak menukar waktu dengan uang. Yang membedakan adalah B membuat orang lain bekerja bagi dia untuk menghasilkan uang. Itu disebut B. Sementara I tidak membuat orang lain bekerja untuk dia untuk menghasilkan uang, tapi membuat uang bekerja untuk dia. Dia tidak punya karyawan, dia tidak punya perusahaan secara fisik, tapi tetap dia akan menghasilkan uang. Jadi uang menghasilkan uang. Ketika uang menghasilkan uang, nah itu disebut I. Ketika dia meng-hire orang untuk menghasilkan uang untuk dia, nah itu disebut B. Tinggal kita lihat mana yang bisa disebut B, mana yang disebut I. B secara umum orang-orang yang mempunyai perusahaan besar-besar. Katakanlah karyawannya 500 orang atau lebih. Itu disebut B. Dan tersistematis ya. Kalau punya karyawan 500 tapi dia tetap setiap hari harus ke sana, ya disebut juga S, bukan B. Nah kalau I, biasanya dia tidak punya karyawan, dia bekerja sendiri, tapi dia punya kekuatan keuangan yang kuat sekali sehingga uang ini akan bekerja untuk dia. Termasuk ketika dia bisa memakai uang orang lain untuk bekerja untuk dia sendiri. Nah ini disebut I.
Jadi itulah bedanya B dan I. Banyak orang yang kadang kacau antara S, B, dan I. Tapi gambarannya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. S bekerja untuk dirinya sendiri, tapi tetap terikat waktu. B, orang lain bekerja untuk dia, tapi dia sudah tidak terikat waktu. I, tidak ada orang yang bekerja untuk dia bekerja sendiri, tapi uang yang bekerja untuk dia, sehingga dia tidak perlu hadir di kantor setiap hari. Nah teman-teman pengen mana? E, S, atau B, dan I? Silakan teman-teman pilih. Hidup penuh pilihan. Kita bisa memilih apapun yang kita mau. Silakan teman-teman pilih. Tentu setiap pilihan punya konsekuensi. Menjadi E punya konsekuensi, menjadi S punya konsekuensi, menjadi B juga punya konsekuensi, I juga punya konsekuensi. Masing-masing punya konsekuensi, baik persiapannya, proses kerjanya, maupun hasilnya. Silahkan teman-teman pilih. Mudah-mudahan teman-teman milih I ya, minimal B lah. Jadi mempunyai banyak waktu, tidak perlu menukar waktu dengan uang. Demikian video hari ini teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi teman-teman untuk teman-teman membangun passive income. Saya sendiri selalu berusaha menjadi I, saya masih S, saya berusaha menjadi I teman-teman, tapi perjalanan proses, tapi saya tahu bahwa saya akan mengarah ke I. Teman-teman, untuk yang pengen I menjadi investor, silahkan ikutin channel ini terus. Saya akan sharing pengalaman saya berinvestasi, properti, dan membuat properti bekerja untuk saya. Prinsipnya, jangan bekerja untuk uang, pastikan uang bekerja untuk kita. Jangan bekerja untuk properti, pastikan properti bekerja untuk kita. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam Passive Income Property. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Pipo Lender.